Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengendalian hama secara kimiawi. Kelompok 5 sendiri beranggotakan saya, Adenovian Wibowo, NIM 134, 190, 154, Muhammad Naufal, NIM 134, 190, 157, Muhammad Dafa, NIM 134, 190, 159, Destian Prasanto, NIM 134, 190, 191, Dimas Rehan, NIM 134, 190, 161, Joshua Fredrickson, 134, 190, 189, Lucky Sanjaya, NIM 134, 190, 190, Alvina Ulin, NIM 134, 190, 193. Pengendalian hama secara kimiawi merupakan pengendalian hama dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian hama ini biasanya dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Pengendalian hama ini sering dilakukan oleh petani. Oleh karena itu, pengendalian hama secara kimiawi sering dimasukkan ke dalam langkah pemberantasan hama dan penyakit. Yang selanjutnya ada penggolongan pestisida. Yang pertama itu berdasarkan organisme sasaran. Yang nomor 1 ada insektisida, 2 akarisida, 3 fungisida, 4 avisida, 5 rodentisida, 6 bakterisida, 7 nematisida, 8 herbisida, 9 moluskisida, dan 10 termitisida. Kemudian berdasarkan sifat-sifat kimia bahan, yang pertama ada sintetik anorganik, itu ada golongan arsenik dan golongan fluorin. Yang kedua ada sintetik organik. Nah, yang pertama ada chlorinated hydrocarbon atau organoklorin. Yang kedua ada organofosfat atau organofosfat. Yang ketiga karbamat. Yang keempat sintetik piretorik. Nah, yang ketiga ada organik alami. Itu ada pestisida nabati dan pestisida mikrobia. Nah, menurut World Health Organization atau WHO mengklasifikasikan pestisida atas toksisitas dalam bentuk formulasi padat dan cair. Nah, di sini ada kelas 1A itu amat sangat berbahaya. Yang kedua kelas 1B amat berbahaya, yang ketiga kelas 2 itu cukup berbahaya, dan yang keempat kelas 3 itu agak berbahaya. Penggunaan pestisida sintetis di seluruh dunia selalu meningkat dan penggunaan pestisida campuran juga sangat banyak ditemukan di areal pertanian. Berdasarkan toksisitas dan golongan, pestisida organik sintetik dapat digolongkan menjadi 1 organofosfat, 2 karbamat, 3 organoklorin. Berikutnya ada organofosfat, yaitu pengaruh paparan organofosfat. Gambaran klinis keracunan organofosfat dapat berupa keadaan sebagai berikut. Yang pertama ada sindroma muskarinik, lalu ada sindroma muskarinik. Sindroma muskarinik yaitu menyebabkan beberapa gejala, yaitu konstriksi bronkus, hipersekresi bronkus, edema paru, hipersalivasi, mual, muntah, nyeri abdomen, hiperhidrosis, bradikardi, polirua, diare, nyeri kepala, miosis, penglihatan kabur, hiperemia, konjungtiva. Lalu ada sindroma nikotinik. Sindroma nikotinik pada umumnya terjadi setelah sindroma muskarinik yang akan mencetuskan terjadinya sindroma intermediate berupa delayed neuropati. Hiperstimulasi neuromuscular junction akan menyebabkan vasikulasi yang diikuti dengan neuromuscular paralysis yang dapat berlangsung selama 2-18 hari. Paralisis biasanya juga mempengaruhi otot mata, bulbar, leher, tungkai, dan otot pernafasan tergantung derajat berat keracunan. Lalu ada sindroma sistem saraf pusat. Sindroma sistem saraf pusat sendiri terjadi akibat masuknya pestisida ke otak melalui sawar darah otak. Pada keracunan akut berat akan mengakibatkan terjadinya konvulsi.
Pestisida yang termasuk ke dalam golongan organofosfat antara lain azinophosmetil, klorifos, demetonmetil, diklorofos, dimetoat disulfoton, etion, palation, malation, paration, diazinon, dan klorpirifos. Lalu ada berkembang setelah organofosfat. Insektisida ini biasanya daya toksisitasnya rendah terhadap mamalia dibandingkan dengan organofosfat, tetapi sangat efektif untuk membunuh insekta. Karbonat biasanya dapat mempengaruhi kerja enzim yang berlangsung tidak terlalu lama, karena prosesnya cepat, reversibel. Beberapa gejala dapat timbul dan menghilang dengan cepat dan menjadi normal. Pestisida yang termasuk dalam golongan karbamat antara lain baygon, karbaril, metomil, karbofuron, dan aldicarb. Untuk yang selanjutnya ada organoklorin atau disebut chlorinated hidrokarbon. Itu terdiri dari beberapa kelompok yang diklasifikasi menurut bentuk kimianya. Yang paling populer dan pertama kali disintesis adalah dichlorodipenil trichlorotan atau disebut DDT. Nah, kemudian ini ada klasifikasi tingkat bahaya pestisida menurut WHO, ditampilkan dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya ada penggolongan pestisida berdasarkan sifat-sifat kimia bahan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sintetik anorganik, terdiri dari golongan arsenik dan golongan fluorin. Kemudian yang kedua ada sintetik organik, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama chlorinated hidrokarbon atau organoklorin, kemudian organofosfat, kemudian ada karbamat, kemudian yang keempat ada sintetik erythroid. Yang ketiga itu teknik alami itu dari menjadi pestisida nabati dan pestisida mikrobia. Resistensi serangga terhadap insektisida. Resistensi adalah kemampuan serangga untuk bertahan hidup terhadap pengaruh insektisida yang biasanya dimakan. Jenis resistensi. A. Resistensi tunggal. Fenomena di mana hama resisten terhadap suatu jenis pestisida yang telah digunakan. B. Multiple resistensi. Multiple resistensi adalah fenomena di mana OPT resisten terhadap lebih dari satu jenis pestisida. Ini dapat terjadi jika salah satu pestisida menggunakan resistensi hama dan kemudian lain digunakan sampai mereka resisten terhadap satu itu dan sebagainya. C. Resistensi silang. Resistensi silang atau cross, sebuah fenomena yang terkait terjadi ketika mutasi genetik yang membuat tahan hama ke satu pestisida juga membuatnya tahan terhadap pestisida lain, terutama yang mirip mekanisme aksi. Penyebab resistensi. Yang pertama, spesies hama biasanya mampu menghasilkan sejumlah besar keturunan. Hal ini meningkatkan kemungkinan mutasi genetik dan memastikan cepat build up dalam jumlah mutan tahan sekali mutase seperti pernah terjadi. Yang kedua, jenis hama telah terkena racun alam untuk waktu yang lama sebelum timbulnya peradaban manusia. Misalnya, banyak tanaman menghasilkan phytotoxins untuk melindungi mereka dari herbivora. Sebagai hasilnya, evolusi bersama herbivora dan tanaman inang mereka diperlukan perubahan fisiologis dan metabolisme untuk detoksifikasi atau mentolerir racun. Yang ketiga, adaptasi perilaku adalah kemampuan hama untuk berperilaku dalam menghindari insektisida yang ada di suatu tempat yang telah dipaparkan dalam hal ini, yaitu hama akan pergi ketika suatu tempat mengandung insektisida dan akan kembali ketika insektisida tersebut telah hilang. Faktor penyebab resistensi. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya resistensi meliputi faktor genetik, biologi, dan operasional menurut Georgiou tahun 1983. Faktor genetik antara lain meliputi frekuensi, jumlah, dan dominasi resisten. Faktor biologi ekologi meliputi perilaku hama, jumlah generasi per tahun,
keperidian, mobilitas, dan migrasi. Faktor operasional meliputi jenis dan sifat insektisida yang digunakan. Jenis insektisida yang digunakan sebelumnya, persistensi, jumlah aplikasi, dan stadium staran, dosis, frekuensi, dan cara aplikasi, bentuk formulasi, dan yang lain. Untuk selanjutnya, proses terjadinya resistensi. Di alam, frekuensi individu rentan lebih besar dibanding frekuensi individu resisten, dan frekuensi homozigot resisten atau RR berkisar antara 10/2 sampai 10/13 menurut Giorgio dan Taylor 1986. Karena adanya seleksi yang terus-menerus, jumlah individu yang peka dalam suatu populasi semakin dikit dan meninggalkan individu-individu resisten. Individu resisten ini akan kawin satu dengan lainnya sehingga menghasilkan keturunan yang resisten pula. Populasi yang tetap hidup pada aplikasi pestisida permulaan akan menambahkan proporsi individu yang tahan terhadap senyawa dan meneruskan sifat ini pada keturunan mereka. Karena penggunaan pestisida sering menganggap bahwa individu-individu hama yang tetap hidup belum menerima dosis letal, petani mengambil tindakan dengan meningkatkan dosis pestisida dan frekuensi aplikasi. Tindakan ini mengakibatkan semakin menghilangnya proporsi individu yang peka, tindakan, dan tetap hidup. Selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan resisten adalah tingkat tekanan seleksi yang diterima oleh suatu populasi serangga. Pada kondisi yang sama, yang lebih keras akan berkembang menjadi populasi yang resisten dalam waktu yang lebih singkat dibanding populasi hama yang menerima tekanan seleksi yang lemah. Selanjutnya, mekanisme resistensi. Mekanisme resistensi suatu serangga terhadap insektisida dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama peningkatan detoksifikasi atau menjadi tidak beracun. Insektisida oleh karena bekerjanya enzim-enzim tertentu seperti enzim dehidrochlorinase atau terhadap DDT, enzim mikrosomal oksidase terhadap karbamat UP, peritroid, glutation transferase terhadap OP, hidrolase dan eksterase terhadap OP. Yang kedua, penurunan kepekaan tempat sasaran insektisida pada tubuh serangga seperti asetil kolinesterase terhadap OP dan karbamat. Sistem syarat KDR seperti terhadap DDT dan pyrethroid. Yang terakhir, penurunan laju penetrasi insektisida melalui fluid atau integumentum seperti yang terjadi pada ketahanan terhadap kebanyakan insektisida. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.